Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rantai pasok produk garmen, studi kasus pada PT Pan Brothers Tbk di Tangerang. Perkenalkan, saya Putri Ayunandara Darani, NIM 122170030, dan rekan saya, Devrian Nahda Ma'ruf, Devrian NIM Nahda Ma'aruf, 1221667. Baik, akan langsung saya mulai. Sebelumnya, PT Pan Brothers ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan ini awalnya berdiri pada tahun 1980 di Tangerang, tetapi mulai beroperasi pada tahun 1989, dan setahun setelahnya perusahaan ini resmi menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2017, perusahaan ini telah memiliki 10 anak perusahaan. Ini merupakan slide pemegang saham yang berisi informasi pemegang saham pada PT Pan Brothers Tbk, yaitu PT Trisetijo Manunggal Utama, PT Ganda Sawit Utama, Bank of Singapore Limited, dan Publik. Berikut adalah anak perusahaan PT Pan Brothers Tbk. Yang pertama adalah PT Pancarima Brothers, lalu PT Volit International, Continental Pta Ltd Singapura, PT Ocean Asia Industri, PT Apparelindo Prima Sentosa, PT Eco Smart Garment Indonesia, Cosmic Gear Ltd Hong Kong, PT Prima Sejahtera, PT Theodore Pangarmindo, dan PT Eco Laundry Hijau Indonesia. Berikut adalah visi dan misi PT Pan Brothers Tbk. Visinya adalah menjadi perusahaan pakaian yang terpadu dan mendunia. Sementara misinya dapat dilihat pada slide berikut. Oke, lanjut. Ini merupakan logo PT Pan Brothers Tbk. Logo ini merupakan kombinasi dari tiga busur panah yang ditarik dengan sempurna. Logo ini mengekspresikan filosofi perseroan bahwa untuk mencapai kesuksesan, kekuatan, dan kemakmuran diperlukan kesatuan yang harmonis antara stakeholder, manajemen, dan karyawan. Selanjutnya, ini adalah produk yang dihasilkan oleh PT Pan Brothers Tbk, yaitu yang pertama adalah padded jaket, yang merupakan jaket berlapis bulu, lalu celana, kemudian baju, kemudian casual pants, yang merupakan celana yang biasa dipakai, yang untuk dipakai keperluan sehari-hari, dress shirt, yang merupakan kemeja berlengan panjang, lalu pakaian olahraga, pakaian untuk kegiatan luar ruangan, yang dimana pakaian untuk digunakan di luar ruangan ini didesain agar memberikan kehangatan di suhu yang dingin. Lalu kaos polo, kemudian kaos golf, kemudian tracksuits yang merupakan pakaian seragam berupa jaket dan celana, kemudian pakaian tahan keringat, dan lain-lain. Dan kemudian
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putu Ayu Nanda Radharani. Silakan. Lalu selanjutnya ada deskripsi aliran produksi dari hulu ke hilir. Yang pertama merupakan bahan mentah menjadi bahan baku. Di sini ada pengolahan bahan mentah kapas pada pabrik tekstil. Lalu ada pengolahan bahan mentah kuningan pada pabrik resleting. Lalu pengolahan bahan baku plastik pada pabrik kancing, dan pengolahan bahan mentah pulp pada pabrik kardus. Lalu yang kedua, bahan baku diproses di pabrik garment. Yang pertama, warehouse, quality control, department preparation, lalu ada distribution center, departemen produksi yang meliputi proses sewing dan finishing, lalu ada packaging. Lanjut. Slide selanjutnya. Lalu untuk yang ketiga ada produk jadi dikirim ke distributor. Di sini garment akan mendistribusikan beberapa distributor seperti Uniqlo, Adidas, Polora, Plaulen, Prada, Disney, dan Fila. Lalu distributor mengirim produk ke retailer. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain atau SCM ada penghasil kapas, penghasil kuningan, penghasil plastik, penghasil pulp, pabrik tekstil, pabrik recycling, pabrik kancing, pabrik kardus, pabrik garment, distributor, retail. Oke, kemudian berikut skema supply chain SCM-nya. 1 berhubungan dengan 5, 2 berhubungan dengan 6, 3 berhubungan dengan 7, 4 berhubungan dengan 8, menyatu di nomor 9, lalu 10, lalu 11. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian untuk keterangannya yaitu 1 penghasil kuningan yang berhubungan langsung dengan nomor 5 yaitu pabrik resleting, lalu ada penghasil kapas yang berhubungan langsung dengan pabrik tekstil, lalu ada penghasil pulp yang langsung berhubungan dengan pabrik kancing, lalu ada penghasil plastik yang berhubungan langsung dengan pabrik kancing. Untuk penghasil pulp itu untuk pabrik kardus dan penghasil plastik untuk pabrik kancing. Lalu yang 9 yang di tengah itu ada pabrik garment. Lalu yang 10-11 adalah distributor dan retailer. Kemudian slide selanjutnya. Di sini diketahui aliran fisik atau barang berawal dari penghasil bahan mentah, pabrik baku, lalu menuju garment, lalu menuju distributor, kemudian retailer, kemudian konsumen, yang berarti ini dari hulu ke hilir. Slide selanjutnya. Lalu ada aliran pembayaran uang. Ini merupakan dari hilir menuju hulu, dikarenakan berawal dari konsumen yang memberikan pembayaran atau uangnya ke retailer, kemudian ke distributor, kemudian ke pabrik, lalu ke pabrik bahan baku, baru ke penghasil bahan mentah. Lanjut. Untuk aliran informasinya, ini dari 2 sisi, yaitu dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Hal ini dikarenakan penghasil bahan mentah memerlukan informasi berapa banyak produk yang mereka harus hasilkan dari pabrik bahan baku. Lalu bahan baku juga memerlukan informasi berapa banyak yang harus mereka produksi untuk pabrik garment. Lalu pabrik garment juga memerlukan informasi berapa banyak produk yang mereka harus hasilkan untuk distributor. Lalu distributor juga memerlukan informasi berapa banyak yang harus mereka distribusikan kepada retailer. Kemudian retailer juga membutuhkan informasi seperti apa tren yang sedang berada. Lalu konsumen juga memerlukan informasi kepada retailer barang apa yang tersedia di sana. Lalu retailer juga memerlukan informasi kepada distributor berupa informasi kapan pengiriman produk tersebut ke retailer.
Begitu juga distributor ke pabrik garmen juga memerlukan informasi kapan produk tersebut akan dikirimkan ke distributor, lalu pabrik garmen juga memerlukan informasi kepada pabrik bahan baku kapan produk tersebut akan dikirimkan ke pabrik garmen. Berikut juga pabrik garmen kepada pabrik bahan baku kepada penghasil bahan mentah juga memerlukan informasi kapan produk tersebut akan dikirimkan ke pabrik bahan baku. Jadi untuk aliran informasi memerlukan dua sisi, yaitu hulu hilir, hilir dan hulu. Lalu selanjutnya, Baik, kesimpulan akan saya jelaskan. Pertama, aliran barang pada PT Pan Brothers Tbk ini diawali dari penghasil barang mentah seperti penghasil kapas, kuningan, pulp, dan plastik yang kemudian dikirimkan dan diolah pada pabrik bahan baku seperti pada pabrik tekstil, yaitu pabrik tekstil, kardus, resleting, dan kancing baju. Produk dari pabrik bahan baku ini dikirimkan dan diolah oleh PT Pan Brothers Tbk yang kemudian akan dikirimkan kepada distributor. Kemudian distributor akan mengirimkan kepada retail yang kemudian akan dipasarkan dan dijual pada konsumen atau pemakai akhir. Kedua, aliran pembayaran pada PT Pan Brothers Tbk bergerak dari bagian hilir ke bagian hulu, yaitu diawali dari konsumen yang membeli produk dari retail, kemudian retail akan melakukan pembayaran kepada distributor. Lalu distributor akan melakukan pembayaran kepada pabrik garmen, dan pabrik garmen akan melakukan pembayaran penjualan kepada pabrik bahan baku yang kemudian dialirkan kepada penghasil, yang kemudian pabrik bahan baku ini akan membayarkan keuntungannya pada penghasil bahan mentah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lalu kesimpulan yang ketiga, aliran informasi pada PT Pan Brothers Tbk dari bagian hilir menuju ke bagian hulu dibutuhkan oleh pabrik penghasil bahan mentah untuk mendapatkan informasi sejumlah permintaan dari pabrik bahan baku melalui pabrik garmen, distributor, dan retail. Aliran informasi PT Pan Brothers Tbk dari bagian hulu menuju ke bagian hilir dibutuhkan oleh retail mengenai informasi jadwal pengiriman barang atau lead time dari pabrik garmen untuk menghindari kekosongan persediaan. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan apabila ada pertanyaan bisa melalui komen di YouTube. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.